Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herier. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Denny Siregar yang berjudul Saya Pernah Melihat Jokowi Murka. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya harus mengaku, saya pernah ketemu Jokowi sekali dalam pertemuan kecil dengan beberapa pegiat media sosial yang juga tidak suka muncul di publik dan foto-foto saat bersama presiden. Itu juga kami dipaksa untuk ketemu presiden, untuk menyamakan visi dan supaya lebih mengenal karakter presiden lebih dekat. Kalau nggak salah, waktu itu tahun 2016, sesudah demo 212 saat mereka menguasai Monas. Dan disitulah saya melihat karakter Jokowi yang sangat berbeda dari apa yang saya lihat selama ini di media. Ketika bercerita tentang demo itu, wajah Jokowi saya lihat mengeras. Tulang rahangnya terlihat menguat dan matanya memerah, berair seperti menahan kegeraman yang amat sangat. Dia berbicara dengan nada yang penuh tekanan. Begini kira-kira pernyataan Jokowi kepada kami. Kalian tahu berapa uang negara yang keluar untuk pengamanan setiap kali ada demo seperti itu? Kalian tahu? Tanyanya kepada kami. Tentu kami tidak tahu, tetapi sangat ingin tahu. Dan Jokowi menjawab dengan nada geram. Setiap kali mereka demo, negara harus keluarkan uang untuk pengamanan sebesar 100 miliar rupiah. Bayangkan 100 miliar rupiah. Dia lalu berhenti sejenak mengambil napas, sama seperti kami yang menunggu kata-kata selanjutnya dari seorang presiden. Dan Jokowi melanjutkan, saya baru pulang dari Papua. Di sana ada desa yang bahkan warganya untuk ke puskesmas saja harus berjalan 4 hari lamanya. Pernah kalian bayangkan 4 hari untuk datang ke puskesmas saja? Dan di sini, di Jakarta, saya harus membuang uang untuk pengamanan sebesar 100 miliar. Saya mau potong dulu guys ya, sebelum saya lupa gini. Demo ini terjadi akibat adanya kasus yang tidak direspon cepat. Ya. Di negeri ini kita tahu ada kasus itu yang respon cepat, ada yang lambat. Yang contoh yang lambat itu seperti kasus penistaan agama oleh Ahok, itu kan lama responnya. Lalu kasus penyiraman air keras terhadap novel Baswedan itu juga lama prosesnya. Tapi kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah yang menguntungkan pemerintah seperti kasus Ratna Sarumpait itu cepat. Kasus apa lagi yang cepat? Yang lama itu selalu kasus-kasus yang kasus-kasus yang membuat publik itu menilai pemerintah ini nggak serius menanganinya gitu. Seperti juga kasus hilangnya Harun Masiku, sampai sekarang itu belum ketahuan di mana orangnya gitu kan. Jadi seperti juga kasus sekarang nih RUU HIP gitu, ya kan, siapa yang menginisiasi? Kan dari pihak pemerintah sendiri. Nah makanya demo kemarin kan. Jadi demo ini muncul juga, demo buruh, Anda tahu, bukan hanya dua demo buruh kan. Jadi di negeri ini banyak demo mahasiswa juga gitu. Nah yang harus diketahui, demo ini adalah akibat. Sebabnya karena sesuatu yang terjadi, ya, yaitu pemerintah tidak bekerja dengan baik, maka timbul demo, ya kan. Hukum itu kan harus adil. Kalau tidak adil, tentu masih akan demo. Ketika buruh juga merasa tertekan, tentu mereka demo. Kalau misalnya mahasiswa menilai negeri ini tidak beres, kan mereka demo gitu. Demo-demo terjadi ini semuanya itu adalah bentuk aspirasi rakyat yang sudah memuncak gitu. Mereka tidak bisa lagi melihat ini suatu hal yang remeh-temeh, maka mereka demo. Dan ingat, mereka demo itu terpaksa. Kalau bisa mereka nggak mau demo, tapi mau bilang apa? Aspirasi yang harus sampaikan. Demo adalah bentuk aspirasi yang harus disampaikan karena suara-suara yang di medsos tidak didengar gitu. Ketika suara-suara tidak didengar, makanya mereka demo. Mereka demo itulah bentuk tekanan terhadap pemerintah agar bekerja dengan baik gitu. Nah,
Kalau nggak mau rakyat demo, jangan kerjalah dengan baik. Kalau ada kerja yang baik, rakyat tidak akan demo. Kan itu prinsipnya, logikanya gitu kan. Nah, jangan lupa mereka juga melakukan uang, ya kan? Pendemo itu melakukan uang, bukan hanya pihak pemerintah. Jadi sama-sama rugi. Yang demo rugi, pemerintah rugi. Makanya solusinya adalah cepat tangani setiap apa yang menjadi kegalauan masyarakat, ya kan? Masyarakat galau ada penista agama kok lama diproses, ya kan? Mereka nggak ujuk-ujuk demo, mereka protes dulu, mereka menyuarakan dulu di media sosial, mereka mendatangi dulu kan, mendatangi pemerintah gitu. Ini mereka nggak ujuk-ujuk demo gitu. Lalu demo pertama tidak digubris, demo kedua tidak digubris juga. Nah, akhirnya demo keberapa lagi tuh. Nah juga mahasiswa dan buruh kan juga seperti itu juga. Ketika suara-suara mereka tidak didengar, mereka butuh menekan pemerintah dengan demo gitu. Dan mereka juga mengalami kerugian, bukan hanya pihak pemerintah gitu. Mereka coba yang dari 212 tuh ongkos dari seluruh daerah berapa coba? Yang dari Aceh berapa ongkos, dari Papua berapa ongkos coba? Itu ongkos loh. Mereka sana tuh bukan terbang. Mereka nggak punya sayap, mereka pakai pesawat, pakai bus gitu kan. Itu kan uang itu. Lagi konsumsi sama Jakarta gitu. Jadi pemerintah itu jangan hanya lihat kerugian dari sisi pemerintah. Rakyat yang demo juga rugi gitu. Nah, soalnya dicarikan solusi gitu. Solusi cari. Oh, kenapa sih rakyatku demo gitu kan? Ini berarti sesuatu yang jadi nih. Karena rakyatku nggak mungkin demo kalau nggak ada sebabnya. Nah, itu yang cari tuntaskan. Sehingga kalau sebabnya dituntaskan, ya kan, masa demo ini kelar. Kalian lihat sekarang ini paling banyak demo di zaman pemerintahan ini, paling banyak demo. Berarti rakyat tuh nggak puas dengan kinerja pemerintah sekarang ini. Nah, pemerintah puaskan dong rakyat. Rakyat itu kalau puas guys, enteng. Rakyat itu nggak bakal demo. Ngapain mereka demo coba? Mereka juga rugi toh, bukan pemerintah saja gitu. Bahkan mereka lebih berat ruginya. Mereka mengalami persekusi gitu. Ya kan, mereka kena pentung, ya kan, mereka bahkan ada yang dihajar sampai meninggal gitu, bahkan ada yang masuk rumah sakit karena kena gas air mata gitu. Mereka rugi 2 kali loh. Mereka rugi materi dan rugi fisik. Pemerintah rugi materi doang gitu, kan? Nah, dan kerugian pemerintah itu pun uang pemerintah itu bukan uang dari kantong dari hasil keringat pemerintah ya, ingat perlu catat. Itu uang rakyat juga. Uang rakyat yang digunakan dari pemerintah itu bukan pakai uang dia, pakai uang rakyat. Mereka tuh ngamakan demo yang kata 100 miliar itu pakai uang rakyat. Jadi rakyat dari yang tadi bayar pajak itu, mereka mengeluarkan dari mereka tuh 3 kali rugi. Mereka sudah bayar pajak, lalu pajak itu dipakai untuk mengamankan mereka demo. Mereka juga demo untuk mengeluarkan uang, bahkan mereka bahkan juga ada demo itu mereka itu juga dipukuli aparat gitu, ya kan, ditembaki gas mata, masuk rumah sakit, bahkan ada meninggal. Jadi rakyat tuh rugi 3 kali, ya. Pemerintah itu sebenarnya nggak ada ruginya, karena pemerintah tuh memakai uang rakyat. Makanya yuk kita pemerintah ya, saya kasih solusi ya, saya kasih nasihat ya, amankanlah duit rakyat ini amanah loh duit rakyat ini. Ya, cegah dari adanya demo. Makanya tolong pemerintah kerja yang benar gitu. Pun kerja yang benar. Kayak sekarang nih RUU HIP, tuntaskan. Ya kan? Jangan tunda. Kalau masyarakat mau itu cancelkan selesai. Itu kan yang mengusulkan RUU itu kan di pihak Anda, di pihak pemerintah. Kan gampang untuk menyelesaikan ya. Anda tinggal marah tuh sama yang mengusulkan RUU HIP. Anda dibuat gaduh saja, itu lihat demo tuh akhirnya. Hentikan kegaduhan ini, stop undang-undang itu, jangan ditunda. Itu kan bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa dari seluruh Indonesia. Purnawirawan juga Pak Trisno sudah menghadap kemarin. Ini masih kan keputusannya kan ditunda. Ini kan namanya bikin gaduh. Langsung di cancel. Intinya pemerintah tuh nggak peka sama rakyat, itu intinya. Pemerintah tuh nggak peka, sehingga jadi banyak demo. Gitu. Pemerintah peka, rakyat tidak akan demo. Ngapain ada demo coba kalau pemerintah peka? Jadi yang disampaikan Pak Jokowi tadi, ya, itu bentuk dari menurut saya ketidaksadaran beliau. Gitu. Beliau lupa kalau dana yang beliau pakai untuk amankan demo itu dari mereka juga, dari 212 juga, dari rakyat juga, dari pajak juga, bukan dari hasil keringat dia. Ingat ya, bukan dari hasil keringat dia. Sementara yang demo itu uang mereka untuk demo itu pakai keringat mereka sendiri. Mereka beli tiket dari segala daerah, mereka konsumsinya juga mereka bayar sendiri. Ya kan, itu akan ada dana yang kemarin sama Ustaz Batin Nasir, dana umat untuk dari hasil sumbangan itu, sedekah dari bahkan dana bersisa lagi, ya kan, dananya itu.
saking girohnya masyarakat menyumbang itu. Jadi yang rugi itu sebenarnya bukan pemerintah, tapi rakyat. Coba. Mereka sudah terkena imbas kebijakan pemerintah, di mana subsidi dicabut gitu kan, tenaga asing masuk senaknya gitu, sehingga merebut tenaga kerja lokal, BPJS naik, coba harga barang-barang pokok naik, harga barang listrik naik, gas naik, coba harga barang-barang mahal. Mereka 4 kali rugi malah, ya kan? Subsidi dicabut dan segala macamnya yang dulu mereka nikmati itu, ya kan? Satu kerugian pertama, kerugian kedua adalah biaya mereka demo, coba. Itu bukannya gratis mereka demo, mereka keluarkan dari kantong sendiri. Nah, ketiga, pajak mereka pun dipakai untuk mengamankan mereka. Bahkan bukan cuma mengamankan, tapi juga ada yang mencederai mereka, ada yang kena hajar kan, kena yang viral itu sampai meninggal kan, anak di bawah umur itu, bahkan juga dipakai untuk menembaki mereka dengan gas air mata sampai mereka masuk rumah sakit, bahkan ada meninggal, ya kan? 4 kerugian loh. Satu lagi tuh apa tadi ya, saya lupa. Ada yang lupa saya guys. Ada bisa review lagi tadi kan. Sebelumnya ini saya lupa yang keempat. Jadi mereka menerima 4 kerugian. Pemerintah sebenarnya rugi sama sekali, karena itu bukan dari uang kantong pemerintah. Nah, mengenai di Papua misalnya, puskesmas itu berjalan 4 hari baru ada puskesmas. Nah, itu saya setuju kalau dibangun puskesmas di Papua. Kenapa uangnya untuk bangun jalan tol coba? Kenapa pelabuhan bandara? Nah, itu yang saya kritik di kemarin. Kami kritik di kemarin. Kenapa pemerintah tuh malah berbisnis, ya? Kenapa? Membangun jalan tol, bandara, pelabuhan. Yang kami inginkan tuh itu yang tadi, yang Bapak Jokowi bilang, membangun puskesmas di Papua. Kan uangnya bisa dibangun untuk Papua daripada Anda bangun jalan tol gitu. Nah, itu. Jadi dananya itu kalau pemerintah beres menangani negeri ini, demo tidak ada, uangnya kan bisa untuk itu. Tapi sayangnya pemerintah dari hari ke hari bukan makin pintar, malah makin tidak belajar guys. Demo terus lanjut gitu kan. Masyarakat terus terang nggak puas. Coba Anda pikir, mungkin tidak masyarakat diam saja. BPJS naik, ada kasus jiwasraya lagi, subsidi dicabut gitu kan. Apalagi banyak masalah negeri ini. Mungkin tidak masyarakat diam saja. Buruh banyak yang dipecat sekarang kan. Baru sementara buruh cepat dipecat, tenaga asing masuk terus bekerja di Indonesia gitu. Nah, gimana masyarakat mau nggak demo coba? Ya kan? Ini bentuk ketidakseriusan dan ketidakcerdasan pemerintah dalam menangani Indonesia gitu. Juga COVID sekarang nih kan, demo penanganannya main-main gitu. Nah, saya sendiri udah berapa bulan nganggur nih guys ya, di rumah kan gitu, akibat sepinya. Nah, kalau kita lockdown kemarin, ini masalah sudah kelar, sudah nggak lalu seperti ini gitu, ya kan? Kan kita serahkan lockdown. Lockdown itu gunanya apa? Agar virusnya tuntas, kita bisa normal lagi. Ini normalnya itu betul-betul normal. Kalau sekarang kan ini normal, tapi kayaknya nggak normal gitu. Ini normal yang halu gitu, yang fantasi. Anda mau ini normal, tapi ujungnya nggak normal gitu. Ini bukan ini normal sebenarnya. Ini normal itu adalah ketika negara-negara maju itu lockdown, kita ikut lockdown. Mereka ini normal, kita ini normal. Ini enggak. Negara maju lockdown, kita main-main. Mereka ini normal, kita bukan ini normal ini ya. Kita malah nggak normal gitu. Karena kasus terus bertambah tiap hari gitu. Jadi itu guys. Jadi demo tuh sia-sia karena juga nggak demonya nggak sia-sia loh yang 22 ini. Akhirnya pemerintah karena tuntutan massa, karena tekanan massa, akhirnya Ahok kan di penjara. Walaupun penjaranya nggak memuaskan, hanya berapa tahun gitu kan, nggak sesuai dengan tuntutan publik. Tapi kan nggak sia-sia, ada hasilnya. Coba kemarin mereka nggak demo, ya Ahok penista agama akan meninggal bebas gitu. Nah, itulah gunanya demo gitu, ya kan? Jadi demo ini nggak sia-sia guys. Yang sia-sia tuh demo pilpres kemarin itu sia-sia. Mereka demo ya menuntut kecurangan pemilu itu, tapi hasilnya tetap kecurangan itu tidak bisa dituntaskan, ya kan? Tetap kecurangan itu presiden terpilih dari hasil kecurangan itu. Jadi itu baru sia-sia, saya akui. Sia-sia, tapi ya demo itu berguna untuk menyuarakan suara biar pemerintah tahu gitu. Karena dengan medsos saja pemerintah nggak ngerti, apalagi
pakai demo, ya kan? Di demo tuh minimal kalau minta ngerti paling masyarakat luas ngerti lah. Oh, ternyata rakyatnya gerah nih. Oh, ternyata ada kecurangan pemilu. Oh, ada ketidakadilan negeri ini. Ini rakyat tahu. Minimal pemerintah nggak tahu atau nggak ngerti silakan. Rakyat kan tahu. Rakyat bisa menilai. Itulah guna demo. Untuk ngajak rakyat berpikir. Nih loh, kenapa kami demo? Ini ada nggak beres di sini. Rakyat akan menilai. Betul nggak demo ini karena ketidakbersihan itu? Ya kan? Kita akan menilai, oh ternyata benar ini. Nah, bagaimana yang sadar akhirnya. Nah, nanti ketika pemilu, mereka tahu ini pemerintah nggak bisa lagi dipilih. Ya kan? Perlu banyak demo di negeri ini. Di zaman pemerintah ini, berarti pemerintah ini kerjanya nggak becus gitu kan. Nah, nanti kedepannya kita jangan pilih pemerintah ini lagi. Kan gitu, itu guna demo sebenarnya. Untuk mendidik rakyat. Ya, kalau ada nggak beres loh, ini nggak beres nih, kita harus demo nih. Nggak mungkin kalau beres, nggak demo ada. Ngapain buang-buang energi sia-sia? Rakyat itu guys ya, tipe rakyat itu tidak akan mau demo kalau nggak ada terjadi di negeri ini gitu. Coba, kan? Kalau penista agama diproses, ngapain mereka demo? Kalau Pancasila utaati, ngapain mereka demo? Kalau apa namanya? Kalau tenaga kerja asing di sekarang yang apa nih? Yang marah ya di Sulawesi Tenggara itu Sultra itu kan demo orang menolak kedatangan TK asing. Kan mereka demo itu. Tapi mereka kecolongan juga karena susah melawan pemerintahnya, susah guys ya, susah melawan aparatnya, susah. Kita cuma rakyat cuma bisa demo gitu. Mereka tetap bisa berbuat seenaknya. Jadi walaupun sudah demo begitu, masih juga masuk TK asingnya gitu. Nah, jadi apa namanya demo tuh berguna menurut saya agar pemerintah tuh tahu apa keluh kesah rakyat. Apalagi semakin banyak masa demo kan berarti makin banyak rakyat setuju. Dan ingat itu belum semua rakyat loh. Banyak yang nggak bisa pergi demo. Itu kalau semua bisa pergi itu lebih dari itu sebenarnya. Tapi kan tentu banyak yang bekerja, banyak yang punya hajat yang lain gitu. Dia mendukung dari tempat lain gitu. Karena mungkin tidak ada dana untuk pergi atau nggak ada waktu gitu. Jadi intinya adalah yang rugi itu rakyat sebenarnya ketika ada demo, bukan pemerintah. Karena pemerintah biar mengamankan itu dari rakyat juga gitu. Ya kan? Makanya yuk ya pemerintah ya kerjalah dengan benar. Ya. Apa namanya? Lihatlah apa gejolak rakyat sekarang ini, kegalauan rakyat tuh tuntaskan, selesaikan gitu. Sehingga nggak perlu lagi ada demo-demo, gitu kan? Itu solusi sebenarnya, bukan dengan mengeluh, bukan dengan mengatakan demo ini merugikan negara gitu. Ya rugi itu mereka sendiri. Ya, yang demo ini mereka banyak seperti apa jatuh tertimpa tangga lagi, tangganya double lagi, triple tangga lagi gitu. Ya kan? Itu yang terjadi sebenarnya guys. Makanya kalau Denis Legator melihat dari kacamata yang luas, jangan sempit gitu. Jangan hanya dari satu pihak, tapi dari semua sisi itu dikaji gitu. Baru Anda akan mendapatkan kebenaran. Miliar rupiah untuk demo yang sia-sia. Coba pikirkan, berapa belas puskesmas yang bisa saya bangun di Papua dengan uang sebesar itu? Berapa buah puskesmas yang bisa dibangun di Papua dengan uang bangun jalan tol? Coba. Ya kan? Pemerintah tuh makanya saya sarankan pemerintah tuh jangan berbisnis. Pemerintah tuh gunanya bangun tuh itu Papua, bangun puskesmasnya. Jangan berbisnis. Serahkan bisnis itu kepada rakyat. Bila rakyat berbisnis, nah nanti ada hasil bisnis rakyat itu rakyat berpajak pemerintah. Nah itu pemerintah menggunakan untuk membangun. Begitu simpelnya. Jangan pemerintah tuh mengambil lahan bisnis rakyat. Ya. Di situ letak kuncinya guys. Jadi seharusnya apa namanya dan uang itu pun untuk mengaman demo itu bisa juga pakai untuk puskesmas. Makanya cegah demo dengan cara apa? Bukan dengan cara represif, dengan cara mengeluh. Ya solusinya adalah dengan memuaskan rakyat. Ya, dengan menuntaskan kegalauan rakyat. Ya, dengan mengerti rakyat, dengan punya empati, simpati kepada rakyat. Saya tinggal bakal demo kalau nggak jadi apa-apa negeri ini. Kalau negeri ini aman-aman saja, negeri ini baik-baik saja, mereka tidak akan demo. Demo mereka adalah bentuk dari kegalauan, keresahan mereka akan kondisi yang ada di negeri ini. Ketidakadilan hukumnya, apalagi bahaya laten komunisnya, apalagi pencabutan subsidinya, ya kan, tenaga kerja asing masuknya, ekonomi kita yang terus merosot gitu kan. Pengangguran terbuka terus meningkat, kan itu kesan mereka. Harga barang pokok mereka naik, studi mereka dicabut gitu, BPJS juga naik, kan itu demo tuh jadi agak bentuk kesan mereka. Saya ingat waktu kemarin
zaman Pak SBY itu satu kali aja list BBM naik itu demo luar biasa. Itu semua dari PDIP loh guys. Ya, dari mereka tuh sampai wah lah demo lama itu loh, sampai mereka nangis-nangis loh. SBY naikkan BBM satu kali. Nah sekarang Anda bayangkan berapa kali naik BBM coba? Bukan hanya BBM naik loh, gas juga naik, listrik naik, semua naik, BPJS naik. Kemana PDIP yang kemarin itu waktu zaman SBY itu begitu vokal demo? Jadi ketika mereka berkuasa, ya kan, mereka lupa itu. Yang dahulu mereka demo untuk mengkritik Jokowi, SBY. Sekarang mereka ketika berkuasa mereka senaknya, ya kan? Nah di situ, jadi demo itu timbul karena keresahan rakyat, kegalauan rakyat, dan solusinya adalah tuntaskan itu, bukan dengan mengeluh, ya kan? Bukan mengeluh seperti tadi. Selesai masalahnya. Kalau ada punya empati, simpati kepada rakyat, rasakan kegalauan mereka, tuntaskan apa yang mereka mau, selesai. Nggak apa ada demo, ya kan? Dan daripada bangun jalan tol dan segala macamnya, lebih baik bangun puskesmas di Papua. Jadi Anda pakai uang dari hasil demo yang nggak ada itu, yang berhasil ditangani dengan cara memuaskan masyarakat, rakyat, ditambah dari uang bangun jalan tol, itu kan bisa bangun puskesmas di Papua. Ini bukan solusi, bukan ngeluh, tapi berpikir, ya, berpikir rasional dan logika, bukan mengeluh seperti itu guys. Dan saat itu pun suasana langsung hening. Kami mulai merenungi perkataan Presiden, menghitung setiap sen yang harus keluar untuk menahan supaya negeri ini tidak rusuh karena ulah sekelompok orang. Sedangkan di Papua sana, negeri ini tidak rusuh karena ulah sekelompok orang. Faktanya nggak rusuh kan? Nggak rusuh. Aksi 212 tuh aksi super damai gitu. Aksi super damai diakui dunia gitu. Padahal masanya besar itu guys, berapa juta orang itu. Kalau mereka merusuh kan gampang aja. Mereka ini kan sudah di label dari awal, mereka ini radikal, intoleran gitu. Mereka akan merusuh, mereka teroris, mereka akan buat makar. Ini fakta nggak kejadian. Jadi ini namanya bentuk Islamofobia, ya kan? Bahkan media, ada satu media itu mengatakan ini teroris gitu kan. Mereka radikal, akan makar gitu. Ini bentuk dari Islamofobia. Sehingga 212 pun ya mereka yang membenci 212 itu terkena penyakit Islamofobia. Mereka mengira 212 akan rusuh. Faktanya sebaliknya, fitnah mereka nggak terbukti. Yang semua mereka fitnahkan kepada 212 itu nggak terbukti. Itu merupakan aksi paling super damai, aksi paling banyak masanya sepanjang sejarah di dunia, seluruh dunia, dan merupakan aksi paling damai, super damai. Bahkan rumput pun tidak diinjak gitu. Ya, yang beda agama pun nikah di gereja dikasih jalan, bahkan diantarkan lagi. Ya, sampah tidak ada berserakan. Beda kalau demo yang di pihak sebelah, di pihak Deni, itu Anda tahu kacau bagaimana. Makobrimob saja itu sampai digoyang pagarnya gitu kan. Ini kan waktu demo bela Ahok itu, sampai mereka harus dibubarkan pakai water cannon. Nah itu berapa biaya water cannon itu untuk membubarkan masa pro Ahok itu, ya kan? Dan ingat, yang demo itu bukan hanya dari pihak 212, juga dari pihak pro Ahok juga demo, ya kan? Mereka juga demo. Di depan saya tuh ada aksi bakar 1.000 lilin. Saya pernah cerita di konten saya lain, di video saya lain. Mereka 1.000 lilin guys, bakar 1.000 lilin malam itu. Dan mereka pulang gitu aja. Lilinnya nggak dibersihkan, sampah nggak dibersihkan. Yang repot tuh petugas kebersihan pagi-pagi. Ya, Anda bayangkan petugas kebersihan yang sudah capek nyapu jalan harus dengan menyapu jalan dengan sampah yang banyak itu, hasil habis dari kegiatan malamnya bakar 1.000 lilin, ditambah plus mengorek lilinnya guys. Lilin itu nggak bisa sapu, harus dikorek gitu. Kalau lilinnya tuh kan ada 1.000 lilin di situ, mungkin lebih ya. Nah, siapa yang bantu? Jemaat masjid yang pulang subuh guys, sama nggak selesai pagi subuh itu sambung siangnya, kan itu hari Jumat itu. Jadi jemaat yang pulang sholat Jumat itu membantu petugas kebersihan untuk membersihkan kerak lilin. Ya, ini kan merugikan namanya. Mereka berbuat onar, rusuh, bakar lilin, tinggalkan sampah dengan kerak lilin seenaknya. Yang bersihin adalah jemaat yang mereka kritik. Kan umat Islam ini kan mereka kritik. Oh, umat Islam ini kalau ada zolim nih, melaporkan Ahok ke polisi, ya kan? Kan itu. Jadi yang membersihkan itu justru orang-orang yang mereka kerdilkan, orang-orang yang mereka bully, yaitu umat Islam itu sendiri. Kami yang membersihkan itu kerak lilin, hasil dari perbuatan mereka.
Jadi kami lagi yang dudukan di sini. Mereka enak-enak buat bakar lilin, acara bakar lilin, kami yang bersihkan sampahnya, kami yang mengorek keraknya gitu. Jadi sekali lagi guys, intinya adalah saya katakan ya, harus ngaca lah ini saya ini. Siapa sebenarnya yang berbuat? Ada sebab, ada akibat. Ya, demo itulah ekses dari sebabnya gitu. Tuntaskan sebabnya, maka tidak akan ada demo. Begitu sebenarnya, bukan dengan mengeluh, gitu kan? Solusinya bukan dengan mengeluh, tapi tuntaskan sebabnya, yaitu apapun yang diprotes rakyat itu yang dituntaskan, sehingga tidak perlu rakyat itu berdemo. Karena buat apa mereka berdemo? Toh buang energi. Mereka juga 4 kali seperti yang saya katakan tadi, guys. Banyak warga yang butuh kesehatan. Di luar itu semua, di sanalah saya mengenal sisi lain seorang Jokowi. Saya melihat kegeraman presiden bukan kepada demonya, tetapi betapa uang yang seharusnya untuk rakyat yang membutuhkan harus terbuang sia-sia. Pikiran Jokowi benar-benar kepada rakyatnya. Dan hari ini saya melihat pidato Jokowi di rapat paripurna tanggal 18 Juni kemarin yang baru menyebar sekarang di media-media. Di sana saya melihat Jokowi yang saya kenal ketika berbicara tentang demo dan Papua. Jokowi yang geram kepada para menteri-menterinya, dan itu ia lampiaskan dengan nada penuh tekanan. Saya paham kenapa presiden. Gini guys, yang milih menteri itu kan presiden sendiri yang milih gitu, bukan siapa-siapa, bukan rakyat, bukan MPR sama segala macam ya. Tapi menteri-menteri itu adalah pilihan presiden. Makanya saya heran. Kalau menteri salah, tentu presiden juga salah, kan dia milih gitu. Dan ingat, beliau sudah melakukan reshuffle beberapa kali gitu. Banyak menteri-menteri yang dipecat, ya kan? Bahkan dulu Rizal Ramli pun dipecat juga gitu kan. Jadi intinya adalah ini kan hasil pilihan presiden, itu mau saya sampaikan gitu, bukan yang lain milih. Jadi kalau beliau marah itu bagus, berarti beliau sadar kalau menterinya kerja nggak becus. Kalau menterinya nih dia salah pilih gitu kan bukan hanya nggak becusnya kita sorot, tapi berarti beliau salah pilih gitu. Berarti beliau tidak memilih secara kompeten gitu kan, tidak melihat kompetensi dari menterinya, atau mungkin beliau melihat tapi beliau salah prediksi gitu. Intinya ada dua sisi sini, yaitu ketidakberesan kerja menterinya, dan beliau tentu tidak bijak atau salah memilih menteri, karena beliau milih ketika menteri nggak becus ya beliau juga berarti yang nggak becus dalam memilih menteri, guys. Dan sangat geram. Ia melihat kelambanan kerja menteri-menterinya membuat rakyat menjadi korban. Jokowi sudah menganggarkan sekian ribu triliun rupiah untuk disebarkan kepada rakyat yang membutuhkan saat pandemi. Tetapi para menterinya terlalu takut untuk menjalankan amanat. Apa yang menterinya takuti? Tentu masalah birokrasi dan administrasi. Para menteri, terutama yang bukan dari latar belakang birokrat, seperti misalnya Menteri Kesehatan Terawan, seperti takut ada kesalahan administrasi dalam mengucurkan uang lebih dari 70 triliun rupiah yang seharusnya ia edarkan. Kita harus paham, masalah kesalahan administrasi bisa berujung penjara ketika KPK akhirnya turun tangan. Dahlan Iskan sebagai orang luar pernah merasakan kejamnya kesalahan administrasi dan proses birokrasi sehingga ia malah dituduh korupsi. Hanya para menteri Jokowi belum paham bahwa bosnya sekarang berbeda dengan yang dulu. Bos sekarang adalah Jokowi, seorang pengusaha yang cara kerjanya berbeda dengan birokrat pada umumnya. Dan Jokowi berani mengambil langkah untuk melindungi para menterinya jika memang mereka bekerja untuk rakyat. Jokowi bahkan bersedia mengeluarkan peraturan presiden kalau diperlukan supaya tidak ada serangan yang mengorbankan menteri-menterinya. Itulah Jokowi. Dia terbiasa bekerja dengan model yang sesuai dengan situasi. Kalau ini situasi krisis, menterinya harus berani mengambil tindakan luar biasa. Kalau perlu, melawan arah dan tidak populer. Asal semua demi rakyat. Semua demi rakyat. Raut wajah Jokowi ketika rapat paripurna itu persis seperti wajah Jokowi ketika berbicara tentang Papua dan demo yang sia-sia di hadapan saya.
Saya akhirnya menilai apapun yang membuat rakyat dikorbankan, maka di sanalah Jokowi mengeluarkan dan demo yang sia-sia dihadap. Ya, selama ini kan rakyat dikorban terus, tapi beliau tidak pernah marah tuh, ya kan? Jika listrik dinaikkan, BPJS dinaikkan, gitu kan? Itu kan berhubungan sama rakyat. Rakyat harus bayar lebih. Rakyat udah susah makin susah. Rakyat udah susah harus bayar lagi BPJS lebih mahal, harus bayar listrik lebih mahal, bayar gas lebih mahal, harus bayar kebutuhan pokok yang lebih mahal, gitu, ya kan? Ini itu beliau kenapa nggak marah gitu? So dia marahin tuh menteri-menteri yang atau pejabat-pejabat yang menaikkan harga BBM, listrik, gas itu, soalnya beliau marahin karena itu berimbas pada rakyat gitu. Nah itu di situ guys. Jadi yang langsung menyentuh kehidupan rakyat dia nggak marah gitu, aneh di menurut saya gitu kan. Jadi intinya adalah ini menurut saya itu beliau ini kurang ini guys, kurang luas apanya. Dia bagus dia marah gitu, bagus untuk melecut menterinya. Ya, meskipun dia juga milih gitu, tapi dia marah juga kepada apa yang menimpa rakyat, ketidakadilan hukum itu kan yang menimpa Pak Novel, itu kan rakyatnya juga, Pak Novel Baswedan menerima ketidakadilan hukum. Siapa lagi yang lain juga gitu, Harun Masiku, ya kan, itu soalnya dia marah juga, kenapa Harun Masiku belum ditemukan, itu uang rakyat loh dibawa dari Harun Masiku, uang yang terungkap kalau Masiku ditemukan itu bisa membiayai puskesmas di Papua, kan begitu logikanya, ya kan? Atau dia memperkuat KPK karena KPK tuh bisa menangkap para koruptor, bukannya malah memperlemah, dengan uang hasil tangkapan KPK tuh bisa membangun puskesmas di Papua, kan gitu logikanya. Jadi menurut saya nih kemarahannya ini ada hal-hal yang seharusnya dia marahi, tapi dia tidak dia marahi gitu. Nah itu yang bentuk yang mau saya sampaikan guys. Saya akhirnya menilai apapun yang membuat rakyat dikorbankan, maka di sanalah Jokowi mengeluarkan kemarahan. Lepas dari siapa menteri yang bersalah dan kata banyak orang membuat kemungkinan besar ada reshuffle, kita akhirnya sama-sama mengenal siapa Jokowi. Bagaimana dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi buat orang kecil dan miskin, di mana dia pernah menjadi bagian dari mereka. Dan ketika Jokowi berkuasa dan berusaha menolong mereka di masa sulit, dia tidak menemukan para menterinya mempunyai perasaan seperti dirinya. Mungkin karena para menteri itu sejak kecil terlahir sebagai orang berkecukupan, bukan seperti dirinya yang pernah bahkan. Ya berarti kan beliau salah pilih. Berarti dia ini sama saja pengen mengatakan kalau Bapak ini salah pilih orang, Pak. Bapak pilih orang yang hidup dia dari kecil itu berkecukupan, kan gitu tibanya, gitu kan? Ini saya nggak sadar nih dia ini sebenarnya dia lebih tepatnya di sini kritik kepada presiden. Bapak salah pilih menteri nih. Kenapa Bapak pilih menteri yang dari kecil itu berkecukupan, ya asli Bapak yang susah dari kecil, kan gitu sebenarnya gitu. Tapi dia nggak sadar gitu. Dia berusaha muji-muji presiden. Sebenarnya dia ini lagi mengkritik gitu sebenarnya. Nah, jadi saya juga nggak suka guys ada orang tuh yang memuji-muji setinggi langit. Padahal yang disampaikannya tidak luas cara berpikirnya. Dia melihat ini dia sempit gitu. Banyak hal yang harus dilihat ini sebelum Anda harus kaji semuanya itu. Ya, bukan hanya dari satu sisi, satu pihak saja gitu. Dia bisa pihak rakyat, apa lihat yang jadi sekarang ini? Apa terjadi? Ya, sudah dicabut dan segala macamnya itu gitu kan. Jadi intinya adalah berpikir seluas, jangan sempit dan dangkal seperti ini. Makan saja susah. Pak Presiden, izinkan saya memberikan hormat untuk Anda. Tidak sia-sia saya mengawal Anda selama ini. Secangkir kopi mungkin bisa saya berikan sebagai simbol rasa hormat saya atas kepribadian Anda yang luar biasa. Seruput kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.